Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bertemu kembali dengan channel Heri Seni Budaya. Pada kali ini kita akan berikan sedikit teori dan praktek cara menggambar bentuk kubus, yaitu dengan metode cara menggunakan teori perspektif dua titik lenyap. Tapi sebelumnya kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Ini khusus untuk anak-anak dan kepada siapa saja yang ingin mendalami bagaimana cara menggambar dengan baik. Untuk itu mari kita berdoa dulu, semoga apa yang akan kita lakukan mendapatkan berkah dan diridhoi. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk itu simak baik-baik video ini. Kita akan menggambar benda kubus. Alat yang kita gunakan adalah pensil 2B, kemudian penggaris sama penghapus, kemudian kertas sebagai medianya. Pada gambar kali ini kenapa kita harus menggambar kubus? Karena di dunia ini benda itu kalau kita sederhanakan sebenarnya hanya dua, yaitu kubus dan silinder, kemudian benda yang tidak beraturan. Kalau kita bisa menggambar benda kubus dan silinder dengan baik, insya Allah akan bisa menggambar semua bentuk-bentuk yang ada di alam ini. Untuk itu kita mulai untuk menggambar benda kubus dengan menggunakan cara perspektif dua titik lenyap. Perspektif itu sudut pandang ya, sudut pandang mata kita pada suatu benda seolah-olah seperti sesungguhnya. Oke, kita bikin. Yang pertama kali adalah membuat dua titik lenyap. Kita ambil dari sini. Nah, ini kita 12 cm ini mungkin ya dari atas ya. Betul. Kemudian kita bikin titik lenyap yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita hubungkan. Ini namanya adalah garis horizontal. Nah, terus ini kalau menggunakan penggaris panjang bisa lebih pas ya. Ini adalah TL1, titik lenyap 1, ini TL2 atau titik lenyap 2. Oke, kita akan gambar kubus. Ini adalah garis horizontal, ini perbatasan antara langit dan bumi. Ini mata kita, jadi mata kita memandang, kita berdiri di sini nih atasnya mata dua. Nah, kalau di atas sana berarti kita ndangak, kalau di bawah ini kita menunduk. Oke, kita mulai dari satu titik dulu, kita buat satu titik di sini. Nah, titik ini adalah kita kubus, ini yang paling dekat dengan mata kita, yang paling bawah. Jadi kalau lantai, ini lantai yang terdekat dengan kita. Sekarang kita membuat sisi lantai yang bawah yang sebelah kiri, kita hubungkan ke sana. Sana ya, ke kiri ya, karena gini. Nah, kiri sana menuju ke titik TL1. Kemudian sisi kanan kita hubungkan ke TL2 garis. Nah, ini adalah pojokan dari kubus tersebut. Sekarang kita bikin kubus berapa panjangnya? Ini misalnya. Kita bikin sisi yang di paling kanan belakang, jadi kita hubungan ke kiri sana ya. Ini garisnya sini agak tebal, ini agak kiri. Nah, ini oke. Sekarang yang sebelah kiri berapa? Ini kita kira-kira ya, karena kita ini sebenarnya latihan. Nah, sampai sini ini sini kita hubungan ke sana, ke kanan ke titik TL2 ini, TL-nya 2 kita hubungan ke sana. Nah, sudah ini ya temunya titiknya. Jadi ini adalah kubus sebagai alas, kubus bawah. Belum ketinggiannya belum ada. Sekarang bagaimana cara membuat ketinggiannya? Titik 4 ini kita tarik garis ke atas, harus tegak lurus dengan bumi. Tegak lurus dengan bumi itu maksudnya tidak tegak lurus dengan garis-garis ini, karena ini sudah perspektif. Dengan tegak lurus dengan kertas atau sisi kertas yang paling bawah, 90 derajat dengan kertas bawah. Tegak
tegak lurus gini. Nah, ini juga tegak lurus, jangan sampai miring. Nah, miring nanti kubusnya miring. Ini juga tegak lurus, kita tarik ke atas sampai sejauh mana nanti kita mulai dari sisi terdekat ini. Nah, ini juga ke atas. Oke, seperti pilar 1, 2, 3, 4. Ini dulu, sekarang tingginya kubus seberapa? Misalnya cuma segini. Nah, ini kita hapuskan, nggak usah dipakai karena ini nggak digunakan. Nah, ini kita hubungkan di titik sana, membuat sisi depan sini. Nah, sana kita hubungkan ke sana ya. Nah, sampai sini ya, ini sana nggak usah. Yang isi ini, yang kiri kita hubungkan dari sini sana. Nah, ketemu juga ini harus nampak. Kenapa harus nampak? Karena di bawah ada horizontal, berarti kita melihatnya menunduk. Nah, yang sini ini pasti ketemu di sini. Kalau nggak ketemu berarti gambarnya yang nggak pas, ya kan? Nah, ini ketemu. Nah, ini jadi kan kita tebelin. Ini sudah nggak dipakai garisnya. Sebenarnya yang di dalam sana harus kita hapus karena apa? Sudah tertutup oleh materi yang di depan. Sana sudah nggak dipakai. Jadi kubus itu ini sudah nggak dipakai, nggak kelihatan. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Ini kubusnya udah jadi. Sekarang kita akan membuat bagaimana kalau kita bikin kubus nempel di sisi sini, kemudian menjorok sini. Apa caranya? Jadi kubus itu nempel di sisi ini, kemudian menjorok ke sini. Kalau dibayangkan susah, tapi kalau tahu teorinya cepat. Caranya gimana? Kalau tadi kubusnya itu berdiri, kita bikin alas yang bawah dulu tadi ya. Karena kalau ini posisinya kubusnya tidur menjorok ke kanan, berarti kita bikin alasnya nempel di tembok ini, di sisi sini. Kita bikin ini pojoknya misalkan di sini. Sekarang tingginya seberapa? Kita lurus ya. Ini misalnya, oke, titik sini. Nah, kemudian ini kita dihubungkan ke kanan. Karena selebar mana? Segini misalnya. Segini. Nah, ini harus kita tegak lurus ke atas, sejajar dengan garis ini. Kenapa harus tegak lurus dengan bumi? Karena benda itu kalau jatuh itu pasti harus tegak lurus, kalau tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Ini jangan langsung dihubungkan ke sini, salah. Ini dihubungkan ke titik sini. Disitulah pertemuannya yang mana. Nah, ketemunya di sini. Kan sudah jadi kotak kan? Kotak nempel di tembok sini. Kalau sudah jadi ini ada titiknya 4, 1, 2, 3, 4. Semua 4 titik ini kita hubungkan ke sisi sana, kemudian kita panjangkan ke depan. Itu caranya gitu. Jadi titik sana TL1 ketemu titik yang bawah ini kita panjangkan. Nah, ini. Yang sana juga kita panjangkan. Sana, set, ini panjangkan ke sini. Yang sana juga di sana ketemu panjangkan ke sini. Itu ke sana sama titik ini panjangkan ke sini. Jadi ada 4 garis menyembul ke kanan. Tinggal kita panjangnya seberapa? Ya, panjangnya misalnya segini. Ini punya panjang ya segini. Oke, kita ambil di situ, ini kita hapus. Kalau sudah sini, nah, kita buat alas yang bawah, jangan langsung dihubungkan ke garis yang ini. Ini garis bawah itu kan ini garis bawah kan. Ini kita hubungkan ke kanan sana, ke TL2. Nanti akan ketemu titiknya di mana. Nah, di sini kan. Nah, di sini. Ini kita hapus ujungnya ini. Ya, digunakan. Udah, ini alas bawah udah ketemu, udah ada. Sekarang ini tinggal naik ke atas, tegak lurus. Harus tegak lurus dengan bumi. Nah, sana. Yang ini juga sama, harus tegak lurus. Oke. Nah, ketemu. Ini kebetulan ketemu sama ini garisnya ya. Nah, tapi sebenarnya harus pakai ini. Nah, ini.
rata, ini nggak dipakai garisnya, ini nggak dipakai, ini kelebihan ini juga nggak dipakai, bahkan yang dalam sini nggak kelihatan sebenarnya, yang nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Nah, ini kan nggak ketutupan kan, ketutupan materi yang di depannya, karena kita akan membuat benda ini 3 dimensi, tidak hanya seperti kawat-kawat ini. Nah, ini tadi dihapus ya. Oke, ini kubus 1, kubusnya menyembul. Nah, sekarang kalau kubusnya nggak menyembul tapi masuk ke dalam, caranya sama, hanya berbalik. Kalau ini keluar nanti ke dalam. Misalnya kita bikin di sini ya. Oke, kita bikin titik sini, ini titik ya, kita panjangkan ke sini. Nah, segini misalnya lebarnya, ini bikin tegak lurus, ini juga tegak lurus. Sekarang seberapa? Segini misalnya, ini kita hubungkan ke sana untuk membuat titik yang, nah, udah jadi kotak kan, kotak sisi kiri. Ini tidak kita panjangan keluar, tapi kita masukkan ke dalam. Kalau tadi keluar dari titik sini keluar, sekarang kalau dari sini ke dalam ya ke sana, masuk ke sana. Yang sini otomatis ketutup, ini ketutup. Nah, ini yang terbuka. Nah, pas pojok itu kita tarik garis ke sana. Nah, itu ya. Masuknya kalau dalam seperti ini, tapi kalau masuknya nggak dalam, misalnya segini Pak, nah ini otomatis kan nggak pakai garis ini. Nah, ini sampai sini ya. Ini ke atasnya seperti tembok harus begini. Nah, kalau pakai garis gini, terus menuju ke sininya harus pakai sana, dari TL1 ke titik ini diperpanjang. Nah, ini main logika ya. Nah, ini ya. Gini. Nah, ini masuk ke dalam. Garis itu gunanya untuk membuat gelap terang yang berdampak menjadi kesan 3 dimensi. Tanpa diarsir tidak akan pernah kelihatan 3 dimensi. Nah, ini kita mau bikin volume terkurangi di sini. Ini sampai sini hilang, ini kita hilangkan ya, di pojoknya. Sekarang seberapa dalam ke bawahnya berkurangnya? Misalnya segini, gini ya. Nah, di sini harus dihubungkan ke TL1, membuat garis bawahnya segini kan. Nah, ini baru tegak lurus ke atas. Nah, ini tetap ke sana. Nah, ini sisi gini, tengahnya berarti ini kita hubungan ke sana, kanan sampai pinggir sana. Nah, sampai sini kan. Yang sini juga hubungan ke sana sampai pinggir sana. Nah, ini jadi seperti ini. Ini sudah ada kubus inti, kubus menyembul, kubus masuk ke dalam, kubus volume terkurangi. Nah, ini bawahnya karena berhenti ke sini karena kita nabrakin ketutup ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ngarsir? Ngarsir itu yang bagus sebenarnya arsir searah ya. Untuk membuat 3 dimensi berarti yang paling dalam itu yang paling gelap. Ya, paling dalam yang mana? Ya ini paling dalam. Ini harus paling gelap karena ini paling dalam ya. Ini kita gelapin sendiri. Harus paling gelap. Jadi kita bandingkan nanti dengan yang lain, ini harus paling gelap karena berada di dalam sendiri. Seperti itu. Yang sini agak gelap otomatis. Tapi lebih gelapan yang sana tadi. Ini sama. Yang ini tipis-tipis ya. Nah, ini namanya arsir searah ya. Jadi tidak syukur harus digosok-gosok ya. Baru diarsirkan begini, sudah baru didusel. Dusel itu fungsinya hanya untuk biar rata aja. Nah, ini. Seperti itu. Nah, ini arsir silang tambah gini nggak apa-apa. Ya, kemudian yang ini sama, ini kita mengikuti seratnya bentuk ini ke sana, ini masih ya paling agak gelap ya. Nah, sini kan harus beda dengan sini.
kemudian ini hasilnya ke atas, ini agak terang dibanding yang bawah itu. Jangan sama, kalau sama nanti tidak akan berkesan 3 dimensi. Begini, yang sini arahnya ke sini, ini sama arahnya ke sana, satu jalur ya, satu serat ini ya. Ini itu ini sini seperti ini hasilnya. Jadi beda arah, ini nanti akan menimbulkan kesan 3 dimensi. Kalau arahnya semua sama ya kurang bagus nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini ketinggian begini, terus kemudian dibusol ya. Ini yang paling terang karena ini paling dekat, paling luar. Nah, ini bagus pakai kapas juga bisa ya. Ini kita biar cepat karena durasinya ya. Jadi seperti ini anak-anak ya. Ini bisa dilanjut nanti. Ini satu cara bagaimana kita menggambar bentuk kubus ya. Kalau naik kubusnya sama sebenarnya. Kita ngannya di mana? Di sini misalnya ya. Ini garis pinggirnya di sini misalnya. Ini segini. Garis pinggirnya segini. Nah, ini dari sisi kirinya kita bikin alasnya kan. Ini sisi kiri, yang sini sisi kanan. Nah, seberapa? Segini misalnya. Nah, kita tarik ke sana. Ini semakin ke atas mesti semakin tipis ya perspektifnya. Nanti kalau sampai sini hanya garis. Ini sudah bikin kotaknya, kemudian kita tegak lurus ke atas, ketinggiannya segini. Ini sisinya ini, berarti ini kesininya gimana? Harus dibuang ke sana, dibuang ke sana. Nah, nanti ketemu di sini, ini kurang panjang. Nah, yang ini dibuang ke kanan sana ke TL2. Nah, nanti ketemunya di sini. Oke, yang di dalam sana nggak nampak, ini ketutupan. Ini juga ketutupan. Oke, jadi kalau kita tebelin gitu. Jadi ini anak-anak cara menggambarnya, kalian bisa berekspresi, membuat menyembul, kemudian volume terkurangi, kemudian lubang terus sebanyak-banyaknya di situ sebagai dasar kalau kalian menggambar semacam rumah, gedung atau apa ya, atau kota, tata kota. Ini sebagai dasar aja untuk gambar seperti ini. Ini berikut saya beri contoh hasil karya dari anak-anak 2 kelas, yaitu kelas IPA 6 sama IPA 5 tahun kemarin. Silahkan disimak baik-baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Walaupun tidak lengkap, tetapi paling tidak kalian sudah bisa tahu caranya bagaimana menggambar dengan cara perspektif 2 dimensinya. Jangan lupa subscribe, komen, atau like biar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.